Halo teman-teman, selamat siang. Balik lagi di sini sama aku Aya dari mahasiswa Psikologi UNES angkatan 2017 dan juga sama Mas Yayan di sini dari perwakilan Gria Muda PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kota Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai relationship goals atau pacaran yang positif gitu ya Mas ya kira-kira. Mungkin dari Mas Yayan bisa untuk mengawali dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih Mbak Aya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yayan Mahfusin dari Relawan Youth Center Gria Muda PKB Kota Semarang. Saya senang sekali dengan kegiatan podcast kali ini yang membahas tentang relationship goals. Tema ini sangat menarik sekali dan penting juga untuk kita membahas bersama. Bagi generasi milenial, istilah relationship goal tentu sudah tidak asing lagi. Banyak pasangan menggunakan istilah ini sebagai hashtag saat mengunggah foto mereka di media sosial. Saking populernya dulu, itu sempat di angka 4,8 juta postingan dengan tanda pagar hashtag relationship goals di Instagramnya mereka. Wow, sangat menarik sekali gitu ya. Betapa viralnya istilah relationship goals waktu itu. Lantas apa ya makna sebenarnya dari relationship goal itu sendiri? Apakah dengan melakukan foto romantis bersama pasangan kemudian diupload di media sosial sudah dianggap goals? Nah, tentu jawabannya tergantung dari pemahaman tiap individu ya. Dilansir dari Bastel.com, seorang terapis Esther Poikin mencoba memaparkan makna relationship goals yang sesungguhnya. Yang pertama, relationship goals itu saling membahagiakan. Jangan berharap memiliki pasangan yang membuat kita tersenyum saja atau menyenangkan diri sendiri saja, tapi juga fokus untuk saling membahagiakan satu sama lain. Nah, definisi bahagia sendiri tidak harus selalu diisi dengan kemewahan, tetapi yang penting adalah bagaimana suatu pasangan tersebut bisa saling berusaha demi kelangsungan hubungan. Kemudian yang kedua, pasangan yang juga merangkap sebagai sahabat terbaik. Pasangan yang bisa merangkap sebagai sahabat sejati tentu akan membuat pasangan tersebut semakin nyaman. Melakukan hal romantis bersama pasangan memang menyenangkan. Bahkan ketika bercanda dan bergurau tanpa harus menjaga image atau canggung. Ini tandanya kalau sudah merasa nyaman dengan pasangan, tidak ada yang namanya caim-caim bareng ataupun canggung ketika melakukan bercandaan kemudian bergurau antar pasangan. Kalau sudah merasa nyaman, ya udah gitu kan. Apapun bisa diobrolin, apapun bisa dibercandain dan juga bergurau bersama tanpa ada yang namanya rasa canggung atau jaga image. Kemudian yang ketiga, mewujudkan impian masa depan bersama. Goals bersama pasangan juga perlu direncanakan. Ini penting juga nih untuk menceritakan kepada pasangan apa saja yang menjadi impian seputar masa depan bersama. Jangan hanya bermimpi saja gitu kan, tapi juga ada yang namanya tindakan untuk mewujudkan impian tersebut bersama-sama, baik mengatur rencana dalam jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya merencanakan traveling bersama, kemudian berinvestasi atau membuat bisnis bersama. Itu bisa direncanakan atau planningkan untuk mewujudkan impian bersama dengan pasangan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang terjalin baik. Ini sangat penting sekali. Kunci dari sebuah hubungan yang langgeng ialah komunikasi yang baik. Pasangan perlu sekali untuk saling memahami cara untuk berbicara tentang perasaannya. Dan juga ada yang namanya problem solving bila mana mereka menemukan masalah.
Di sini yang paling terpenting adalah suatu pasangan bisa menjalin komunikasi yang baik. Mungkin itu saja sih sebagai pengantar dari saya. Kembali ke Mbak Aya. Relationship goals ini mungkin tadi yang diomongin sama si Yan itu lebih mengarah ke positif relationship. Ya, Relationship yang positif, punya tujuan, punya kepastian, dan diraih secara bersama-sama kayak gitu. Nah, sebelum kita ngobrol tentang relationship goals atau positive relationship itu sendiri, kurang afdol kalau misalnya kita ngomong hal yang positif tapi nggak sama yang negatifnya dulu. Ya, betul sekali. Benar kan? Terus yang sering-sering juga sekarang kita amati itu banyak remaja-remaja atau muda-mudi lah ya, kaula muda itu punya relationship atau menjalin relationship yang tanpa ia sadari itu adalah relationship yang toxic relationship. Nah, menurut Mas Ijan gimana nih tentang toxic relationship ini? Oke, kita akan membahas sedikit tentang toxic relationship. Dalam menjalani suatu hubungan, idealnya setiap individu akan saling menyayangi, mengasihi, dan memberikan rasa aman. Namun pada toxic relationship, salah satu pihak biasanya akan berupaya untuk mendominasi pihak lainnya. Sayangnya, banyak pasangannya tidak menyadari bahwa pasangan tersebut sedang terjebak dalam toxic relationship. Namun, hubungan ini seringkali membuat salah satu pihak merasa tertekan. Inilah mengapa toxic relationship tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ada beberapa tanda toxic relationship yang bisa kita temukan jika berada di dalamnya. Kira-kira apa saja ya tanda-tandanya? Nah, yang pertama itu selalu dikontrol oleh pasangan. Tanda yang paling terlihat jelas dari toxic relationship adalah salah satu pihak selalu mengontrol pihak lain. Misalnya nih, pasanganmu akan memaksakan kehendaknya terhadap hidupmu yang kamu jalani. Jadi, apapun yang kamu lakukan semuanya berdasarkan perintah atau persetujuan dari dia, walaupun mungkin keinginanmu tidak sejalan dengannya. Nah, dia juga mungkin akan mengutarakan kalimat yang membuat kamu harus menuruti kemauannya. Misalnya, aku bersikap seperti ini karena aku sayang kamu, gitu kan. Kemudian, jika kamu tidak menurutinya, dia biasa saja menuding kamu tidak menyayanginya. Nah, hal ini membuatmu mau tidak mau gitu kan, harus menuruti keinginannya. Kemudian yang kedua, sulit untuk menjadi diri sendiri karena terlalu sering dikontrol tadi. Kemudian kamu tidak dapat menjadi diri sendiri. Nah, kamu akan selalu bersikap seperti apa yang dia inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Bahkan untuk sekedar berpendapat saja, kamu bisa sampai berpikir berkali-kali karena takut apa yang kamu ucapkan menjadi kesalahan di mata dia. Kemudian yang ketiga, tidak mendapat dukungan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang selalu memberi dukungan satu sama lain. Namun pada toxic relationship, setiap pencapaian yang diperoleh akan dianggap menjadi kompetisi. Bahkan pasangan bisa saja tidak senang jika misalnya kamu berhasil melakukan sesuatu yang seharusnya membuat ia bangga. Malah alih-alih mendapat dukungan dan apresiasi, justru kamu malah mendapatkan perkataan kasar dan kritik tidak membangun yang menghambat kesuksesanmu. Yang keempat, selalu dicurigai atau dikekang. Ini biasanya rasa cemburu dalam hubungan antar pasangan merupakan reaksi yang normal sih sebenarnya. Namun jika rasa cemburu tersebut berlebihan, nah itu mungkin bisa kita kategorikan dalam toxic relationship. Karena kalau misalkan kita punya pasangan yang cemburuan banget atau over cemburu gitu kan, itu justru malah membuat kita semakin tidak nyaman. Karena lagi-lagi dia kurang yang namanya percaya kepada kita. Apalagi kalau misalkan kita punya teman lawan jenis gitu kan, padahal hanya sekedar teman biasa, tapi karena overprotectivenya dia terhadap kita itu malah yang ada dia selalu cemburu atau
mencurigai kita dalam bergaul dengan siapapun. Sebenarnya emang hanya normal, namun bila berlebihan itu tidak baik. Itu juga bikin menguras energi kita gitu kan. Kemudian yang kelima adalah sering dibohongi. Bagaimanapun ya, yang namanya kejujuran merupakan salah satu fondasi untuk membentuk hubungan yang sehat. Namun jika pasangan sering berbohong dan menutupi banyak hal, itu tandanya saat itu juga sedang berada dalam toxic relationship. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan gitu. Mungkin dari Mbak Anya sendiri, pandangan tentang toxic relationship itu seperti apa? Jadi ya Mas ya, di sini diambil dari jurnal juga, itu pengertian dari toxic relationship itu adalah hubungan ketika satu atau dua pihak itu merasa tersiksa atau dirugikan, dan perasaan itu tuh melebihi dari perasaan bahagia. Jadi banyak sedihnya, banyak kecewanya daripada bahagia. Gitu ya. Sedangkan kalau positive relationship atau relationship goals itu ya hubungan yang tadi kayak dibilang Mas Yayan kan, hubungan yang punya tujuan yang jelas, arah yang jelas, dan keduanya itu sama-sama tidak dirugikan dan sama-sama bahagia daripada sedihnya, kayak gitu sih. Oke, terus di sini juga banyak sih ciri-cirinya yang digambarin, karena kan tadi pembahasannya kan kalau toksik itu kan ya tergantung orang. Kalau orang itu dirugikan berarti toksik. Kalau walaupun tindakannya merugikan tapi orangnya tidak merasa dirugikan, itu bukan toksik gitu namanya. Ya, cuman di sini ada nih ciri-ciri hubungan itu bisa dikatakan hubungan yang toksik, terlepas dari sudut pandang orang itu yang menjalani ya. Kalau yang pertama itu ya salah satu pihak itu menjadi terkuras tenaganya, baik fisik ataupun psikis, karena selalu mencoba untuk mempertahankan hubungan itu. Tuh, yang pertama. Terus yang kedua itu adalah menyebabkan lebih banyak rasa ketidakpuasan dibandingkan kebahagiaan. Jadi lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Terus yang ketiga itu kesejahteraan yang dirasakan itu cuma sementara. Terus yang keempat, mengabaikan sesuatu hal atau perasaan tertentu karena takut akan merusak hubungan. Jadi misalnya lagi berantem, lagi war gitu kan, harusnya kan ngomong gitu, tapi harus karena baik-baik, betul, takut diputusin gitu, akhirnya dipendam sendiri, itu kan menguras energi banget gitu. Betul sekali. Ya, terus yang kelima itu pasangan seringkali menyakiti dan menyebabkan diri menjadi sedih. Contohnya itu kasar, perilaku kasar, verbal maupun langsung gitu. Terus yang keenam itu pasangan menggunakan rasa bersalah, perkataan yang kasar, dan perilaku manipulatif untuk menurunkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk membuat keputusan. Ini salah satu contohnya itu gaslighting gitu, tau nggak Mas? Gaslighting, ya kan? Betul. Terus kayak playing victim gitu, victim blaming itu juga masuk gitu. Terus yang terakhir adanya seringkali seseorang menjadi tidak mengenali dirinya sendiri ketika berada pada hubungan yang toksik. Kayak dulu kayaknya aku bahagia-bahagia aja, kenapa pas pacaran sama dia jadi sedih gitu. Itu sih tadi ya yang perlu diingat tuh, ciri-ciri hubungan yang toksik gitu. Kata dosen saya juga bilang gitu kan, bahwa yang namanya pasangan itu adalah mitra gitu. Artinya punya kerjasama bareng antara si cewek pun si cowok gitu kan. Tidak ada yang namanya superior maupun inferior, dua-duanya seimbang gitu. Artinya dia bekerja berdampingan gitu kan, saling bekerjasama satu sama lain, nggak ada yang saling dominan. Iya, ngomong-ngomong soal dominan itu sering banget aku ketemu gitu dari teman-temanku sendiri itu salah satu lebih dominan. Kayak dominannya tuh kayak misalnya ada masalah gitu kan, tapi tuh pasti salah satu pihaknya tuh yang sering ngejar gitu loh, minta maaf duluan, ngalah dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk hubungan yang kurang sehat ya, dimana itu ceweknya berarti ya? Ya ada yang ceweknya, ada yang cowoknya gitu. Iya, jadi karena otomatis yang satu ini yang selalu ngalah, yang selalu minta maaf duluan itu kan ngerasa apa sih gitu, kok kayak cuman aku yang berjuang bertahan buat hubungan ini sedangkan dia enggak itu. Nah itu kan salah satu hal yang bikin toksik sendiri sih, kan energinya jadi terkuras banget betul, gitu ya. Nah itu terus banyak pernah ngalamin gitu itu. pernah ngalamin dulu. Jadi pihak yang ngejar ya, bukan dikejar gitu. Aneh juga sih, soalnya biasanya cowok kan yang ya udahlah kalah gitu, terus apa gitu. Tapi pas di kasus aku itu enggak, justru aku, karena
aku sama dia itu kan orangnya sama-sama saling keras kepala, wataknya itu keras kepala. Aku orangnya emang keras kepala gitu, berkemauan keras gitulah, karena mungkin anak pertama juga, jadi ada faktor-faktor eksternal gitu. Nah sedangkan dia juga kayak gitu, apalagi dia anak fakultas teknik gitu ya, tau lah ya didikannya kayak gitu. Nah kalau war gitu kan bla 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 gitu, aku yang bilang ya udahlah nggak usah ngalah sendiri. Ngalah sendiri, karena kalau misalnya nunggu dia yang ngalah, mungkin karena dia anak bungsu ya, jadi itu hal yang akan sangat sulit dilakukan gitu. Jadi aku lebih milih ya udahlah gitu. Tapi lama-lama itu terkuras loh energinya. Betul sekali. Kayak kok gue gini banget sih gitu. Kalau aku dulu misalnya lagi ada masalah gitu berdua, itu aku nggak langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Kan ada orang yang misalnya sekarang ada masalah, ya udah sekarang diselesain, putus atau lanjut gitu. Kalau aku nggak, aku lebih milih udah kita sama-sama nenangin diri dulu, jangan sampai lebih dari 3 hari gitu kan. Tapi menenangin diri dulu. Tapi abis itu kita kelarin ini masalahnya gimana gitu, karena kan ya kita kan sama-sama saling suka kan, sama-sama saling sayang gitu. Ya udah kita selesaiin gitu. Dulu sih begitu gitu ya, masa lalu gitu. Oh jadi gitu. itu mantannya berarti. Oke. Yang dulu gitu kan. Tuh, cuman ya karena emang dia orangnya benar-benar keras kepala gitu. Dulu aku mikirnya karena aku orang keras kepala gitu kan, aku harus dapet cowok yang juga keras kepala. Karena kalau yang penurut kan kasihan dia, nanti akan aku yang lebih dominan gitu, dan itu nggak bagus gitu. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Karena gini ya guys, aku juga punya pandangan gitu setelah aku sama dia gitu. Aku punya pandangan. Dulu dia tuh sering banget ngomong, udahlah kita putus aja, kita tuh nggak satu frekuensi gitu, kita nggak cocok gitu. Nah ada satu momen dimana aku pernah ngomong sama dia tuh kira-kira kayak gini, kalau kita tuh nyari pasangan, nyari orang yang cocok sama kita, sefrekuensi sama kita, kita nggak bakal pernah ketemu gitu. Karena ya itu tadi, kalau di psikologi ada namanya individual differences, setiap manusia tuh beda, dan kita nyari kliknya itu susah gitu. Misalnya nih, kalau aku sedih gitu, aku lebih klik sama A. Kalau aku senang, aku lebih klik sama B. Itu aja udah beda ya kan. Nah, sama halnya dengan memilih pasangan. Kalau kita nyari terus yang cocok, nyari terus yang sefrekuensi, nggak bakal ketemu. Dulu kan aku tanya sama dia kan, dulu kamu putus sama mantanmu karena apa gitu. Dia bilang, oh karena aku nggak cocok, udah nggak cocok sama mereka itu. Terus sampai kapan kamu bakal nyari orang yang cocok sama kamu? Emang kamu sama aku cocok? Enggak kan gitu. Tapi kita dulu pacaran kan ya karena kita saling bertahan gitu, meskipun banyak ketidakcocokan gitu loh maksud aku. Jadi nyari itu jangan yang satu frekuensi, kapan mau ketemu satu frekuensi gitu, tapi kita yang menyamakan frekuensinya gitu. Oke, menyamakan perbedaan. Iya gitu. Begitu. Kalau masih ya nih pengalaman, ya itu gantian kan. dong. Gantian. Kalau saya sih ya belum punya ya cerita yang kayak gitu. Mungkin saya lebih ke mengagumi sih pada sosok artis yang ini merupakan dua sejoli gitu kan, Glenn sama Chelsea. Nah, perjalanan mereka itu ternyata sudah lama sekali gitu, dan itu tidak selamanya mulus gitu loh. Keduanya pernah merasakan pahitnya hubungan jarak jauh, tetapi hal itu ternyata tidak membuat keduanya menyerah. Setelah berpacaran selama 8 tahun lebih gitu kan, akhirnya Glenn dan Chelsea mengumumkan tanggal pernikahan mereka itu pada tanggal 1 Oktober 2015. Role model seperti mereka itu sebenarnya bisa menjadikan contoh untuk pasangan-pasangan yang menjalin hubungan yang sangat lama gitu kan. Bagaimana saling kepercayaan satu sama lain, kemudian komunikasi yang terjalin dengan baik, walaupun ya itu tidak bakalan terlepas dari namanya permasalahan. Karena tadi mereka pun ya walaupun udah lama, banyak sekali yang namanya permasalahan yang mereka dihadapi, pahitnya menjalin hubungan gitu kan. 8 tahun lebih gitu, wah tuh nggak membayangkan betapa masalah mereka yang dihadapi gitu kan, isu-isu yang mereka dihadapi. Kalau dalam realnya di kehidupan sekitar saya juga kebetulan saya punya teman, dan dia juga menjalin hubungannya sangat lama gitu, semenjak SMA gitu kan. Semenjak SMA kemudian dia kuliah bareng, terus mereka juga
usaha bersama gitu. Jadi tidak hanya menghabiskan waktunya untuk pacaran saja itu kan, tapi mereka juga menghabiskan waktu bersama dengan hal-hal yang produktif, dengan membuka usaha menurut mereka sendiri gitu kan. Dan itu emang sangat menarik sekali sih menurut saya, bisa menjadi role model juga gitu untuk suatu pasangan yang punya impian bersama-sama dan diwujudkan dengan bersama-sama. Mungkin itu sih untuk sharing pandangan ataupun pengalaman dari orang lain. Ini itu sih Mbak. Buat Mas Yayan sendiri tuh relationship goals itu yang kayak gimana? Yang menurut pandangan Mas Yayan sendiri? Relationship goals yang menurut saya itu yang pertama ya itu saling percaya gitu. Karena yang namanya hubungan itu kalau tanpa didasari saling percaya itu yang ada hanya menguras tenaga kita aja gitu kan. Artinya kalau kita menjalin LDR pun juga tanpa adanya saling kepercayaan satu sama lain ya tidak akan bisa berjalan dengan lama gitu. Artinya hubungan tersebut ya kandas di tengah jalan gitu. Kalau misalkan dalam menjalin hubungan tersebut tidak ada yang namanya saling kepercayaan antar pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen. Ini sangat penting sekali menurut saya, karena kalau kita menjalin hubungan tanpa adanya komitmen ya itu hanya sekedar bersenang-senang saja gitu kan, hanya untuk teman chat kita gitu kan dalam kesepian. Jadi penting sekali sih menurut saya untuk membangun komitmen bersama antara aku dan dirinya gitu kan. Yang ketiga adalah bisa bekerja sama satu sama lain. Ya, yang namanya pasangan tentu tidak boleh ya yang namanya ada superior inferior. Dua-duanya itu seimbang, punya porsinya masing-masing. Bisa saling support, bisa saling bekerja sama satu sama lain. Karena saya juga percaya bahwa yang namanya pasangan itu saling melengkapi gitu. Bila kita punya kekurangan, pasangan tersebut bisa menutupi kekurangan kita ataupun sebaliknya gitu kan. Dan yang terakhir adalah respect gitu, atau saling menghormati. Nah, saling menghormati di sini bisa dikategorikan dalam hal menghormati dari latar belakang keluarga, kemudian kebiasaan gitu kan, atau hal-hal yang kebiasaan buruk kita itu minimal ya kita itu harus punya saling menghargai satu sama lain gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak kalau relationship goals menurut saya gitu. Kalau menurutnya Mbak Aya itu gimana? Aku sendiri sih ini balik lagi juga sih sama tiap orang beda-beda ya pandangannya gitu. Cuman kalau menurut pandanganku sendiri ya kurang lebih sama kayak Mas Yayan. Cuman di sini ditambahin juga adanya keterbukaan satu sama lain gitu. Dan sebisa mungkin ya kita itu sadar diri gitu. Maksudnya sadar diri itu ya kamu tahu kamu punyanya siapa, pasanganmu siapa dan sebagainya gitu. Karena ya itu tadi balik lagi tanpa kita saling memiliki sadar, gitu ya. Iya benar. Karena tanpa kita sadar tuh kita jadi toksik buat orang lain gitu. Meskipun kita nggak menyadari itu, misalnya udah pacaran sama dia, tapi kita masih jalan sama orang lain gitu, sama ngakunya teman gitu, dan ngakunya juga pacarnya tahu tapi biasa aja, tapi kan kita nggak pernah tahu perasaan orang lain gitu. Dan ketika melakukan sesuatu itu jangan cuman pikirkan dirimu aja, tapi pikirkan juga orang lain. Jangan cuman pikirkan kesenanganmu aja, tapi juga pikirkan orang lain kayak gimana gitu loh. Kadang tuh manusia tuh lupa sama hal itu gitu, yang dia pikirin ya dia doang gitu, dia senangnya dia doang, perasaan dia doang, tapi perasaan lah gitu ya. Iya, perasaan orang lain gak dipikirin. Nah itu juga sih, sadar diri gitu, terbuka dan juga sadar diri. Kalau yang lain-lain sih ya standar lah ya, kayak orang-orang yang lain itu punya tujuan, goals yang tepat gitu, dan juga bisa ngasih kepastian yang jelas gitu, arahnya mau gimana gitu, punya masa depan lah. Hubungan itu mau ke arah kemana. Kalau kadang kan kita mikir nih Mas Yayan, kalau hubungan yang goals itu, relationship yang goals itu nikah gitu, padahal nggak semua orang pengen nikah ya kan. Jadi balik lagi tuh ke kalian gitu.
Ya, Jadi terus mungkin kesimpulannya itu tadi aja ya Mas Yan ya, Ya. yang tadi tentang ciri-ciri hubungan yang toksik dan juga ciri-ciri hubungan yang goals gitu. Coba sekarang kalian introspeksi gitu dari hubungan kalian sama pasangan kalian, apakah sudah termasuk hubungan yang sehat atau belum gitu. Kita di sini nggak menjustifikasi atau apa ya ibaratnya mengubah mindset kalian dan lain sebagainya itu enggak, Ya. cuman coba kalian berpikir intinya itu banyak bahagianya atau banyak sedihnya gitu. Itu aja sih ya intinya Ya, betul sekali. Karena itu kan kalian sendiri yang menjalani gitu ya Mbak ya. Jadi punya pandangan sendiri. Kira-kira kita berada di dalam banyak sedihnya atau banyak senangnya. Iya. Nah, itu bisa introspeksi. Ya, terus juga kalau untuk solusinya mau ternyata aku banyak sedihnya, apa aku harus putus ya, itu balik lagi ke kalian sih, karena banyak hal itu masih bisa diperbaiki loh sebenarnya tanpa harus memutuskan gitu. Banyak hal yang masih bisa diperbaiki jika itu masih bisa diperbaiki gitu. Jadi itu aja sih. Jangan mudah mengatakan putus Iya, kalau misalkan benar-benar. masih sayang gitu kan. Iya. Asalkan itu masih bisa dikomunikasikan, ya dikomunikasikan baik-baik gitu. Iya, diperbaiki. Oke. Udah Mas Yayan? Udah itu aja. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Siang hari ini sampai sore, yaitu mengenai toxic relationship dan juga yang paling penting itu relationship goals, atau mungkin lebih kita menyebutnya itu positive relationship aja ya. Ya. Itu karena goals tiap orang, tiap pasangan itu beda-beda. Beda-beda. Itu aja. Jadi semoga apa yang kita bahas kali ini tuh memberikan manfaat bagi kalian semua, terutama yang sudah mempunyai pasangan ataupun yang belum dan ingin mencari pasangan. Jadi semoga kalian bisa mengambil banyak hikmah dan juga pelajaran di sini. Itu aja. Oke, makasih ya Mas Yayan. Ya, sama-sama Mbak ya. Terima kasih juga pengalaman-pengalamannya. Thank you. Bye.